Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fira Mutiarasari dengan NIM 18 19 10 50 10 15 dari Perencanaan Wilayah Kota dengan mata kuliah Hukum Pengendalian dan Perencanaan Kasta. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa disebut dengan PTSL dan pelayanan terpadu satu pintu atau yang biasa disebut dengan PTSP atau One Stop Service. Berbicara mengenai masalah pertanahan atau hak atas kepemilikan tanah dalam masyarakat sungguh merupakan suatu persoalan yang sangat sensitif, di mana tak jarang terjadinya sengketa dan perkara tanah. Terjadinya sengketa tanah atau perawanan sengketa tanah wajar kalau sampai terjadi, karena akibat kepemilikan tanah atau lahan yang tidak didaftarkan ke pihak berwenang atas tanah atau lahan tersebut. Masalahnya, penduduk yang memerlukan lahan baik sebagai garapan maupun sebagai permukiman terus-menerus bertambah. Sementara untuk lahan itu sendiri luasnya sangat terbatas dan tidak pernah bertambah. Apalagi luas lahan di sekitar perkotaan yang semakin hari semakin meningkat untuk nilai ekonomisnya, sehingga lahan menjadi komoditas yang sangat langka dan sangat dicari dan dibutuhkan oleh banyak orang. Jika seluruh masyarakat memahami betapa pentingnya memiliki sertifikat tanah yang resmi yang diakui oleh pemerintah, mungkin sebagian akan meminimalisir terjadinya sengketa tanah di setiap desa atau daerah. Belum terjadinya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan atau sesama pengusaha. Hal ini membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki oleh setiap individu. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN telah meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa disebut dengan PTSL. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa disebut dengan PTSL ini adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Mulai adanya program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau setiap individu. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Tujuan dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini yaitu untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan atas hukum atas hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, dan lancar, aman, adil, dan merata, serta terbuka, serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Selanjutnya yaitu pelayanan terpadu satu pintu atau yang disebut dengan PTSP. Pelayanan perizinan dalam mendirikan suatu usaha di Indonesia terus semakin diperbaiki dan dipermudah. Pemerintah telah melakukan upaya penyederhanaan layanan baik perizinan maupun non-perizinan, yaitu dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu atau yang biasa disebut dengan PTSP bukanlah kebijakan baru di dalam manajemen birokrasi. Pembentukan PTSP ini di daerah termasuk dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan,
kepastian, dan terjangkau. Dengan adanya PTSP ini, pemohon perizinan tidak perlu lagi mengurus berbagai surat dan dokumen di dinas yang berbeda dengan lokasi kantor yang berbeda pula. Layanan terpadu satu pintu ini memiliki maksud dan tujuan, yaitu dibentuknya PTSP ini adalah untuk mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu usaha yang selama ini dikeluhkan para pelaku bisnis, yang melatar belakangi diperlukannya PTSP ini cukup jelas, yaitu menyelenggarakan layanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan bebas dari pungli, dan lebih jelas mengenai informasi persyaratan, biaya, dan waktunya yang dapat dilakukan dalam suatu tempat. Pengertian menurut para ahli yaitu untuk pelayanan publik menurut Sinambela Pasolong tahun 2010 adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Yang kedua yaitu pengertian pendaftaran tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah. Dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti hak dan kepemilikan tanah atas satuan rumah susun dan hak-hak tertentu yang membebaninya. Menurut Perlindungan 2002, pendaftaran berasal dari kata cadaster atau bahasa Belanda kadaster, yaitu istilah untuk record atau rekaman menunjukkan tentang luas, nilai, dan kepemilikan atau lain-lain atas hak terhadap suatu bidang tanah. Selanjutnya yaitu pelayanan terpadu satu pintu menurut Taufik Effendi 2008 sebagai tindak lanjut dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dilaksanakan pembentukan sistem layanan terpadu dan layanan cepat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang sangat murah dan cepat. Selanjutnya yaitu studi kasus pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh kantor pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo. Pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilakukan agar semua warga masyarakat kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah dapat memperoleh pengakuan hak paten atas tanah yang dimilikinya secara sah melalui hukum dan perundang-undangan yang ada. Pendaftaran tanah sistematis lengkap dimaksudkan agar setiap warga masyarakat memperhatikan aspek keberpihakan atas tanah yang dimilikinya agar dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah dengan biaya yang lebih murah. Program ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum atas tanah kepada para pemegang hak atas tanah tersebut, serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka, serta akuntabel, dan dapat dijadikan objek hak tanggungan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha bagi masyarakat, serta merupakan bagian dari pelaksanaan reforma agraria. Berikut merupakan asas-asas menurut Perlindungan 2009 meliputi dimensi-dimensi, yaitu yang pertama asas sederhana. Dalam pelaksanaan asas sederhana ini di kantor pertanahan Kabupaten Pangandaran, Desa Wonoharjo memiliki akses pelayanan yang sistematis, lengkap, dan memudahkan masyarakat. Akan tetapi syarat dan prosedur masih kurang dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, asas aman. Pelaksanaan asas aman ini dalam pelayanan
pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, Desa Wonoharjo, diketahui bahwa pelayanan yang diberikan telah memberikan rasa aman dan kepastian hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu akses terjangkau. Dalam pelaksanaan akses terjangkau di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, Desa Wonoharjo, diketahui pelayanan yang dilaksanakan masih kurang optimal dan keterjangkauan pelayanan untuk semua pihak telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya yaitu akses mutakhir. Dalam pelaksanaan akses mutakhir ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, Desa Wonoharjo, diketahui kelengkapan dan pemeliharaan data-data dilakukan secara baik dan optimal. Yang terakhir yaitu akses terbuka. Dalam pelaksanaan akses terbuka ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, Desa Wonoharjo, diketahui bahwa keterbukaan antara dua pihak mengenai data-data tanah yang telah diperoleh dari lapangan masih kurang. Kemudian masyarakat dapat memperoleh data yang benar dan kurangnya kemudahan dalam memperoleh keterangan data yang akurat serta tata cara pendaftaran data yang masih kurang. Selanjutnya yaitu hambatan dalam pelayanan PTSL ini, yaitu yang pertama, kurang dipahaminya syarat dan prosedur dalam sistematis pendaftaran tanah yang disebabkan tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah dan kemampuan sumber daya manusia yang masih sangat rendah. Yang kedua, belum optimalnya pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya pemohon dalam melengkapi persyaratan pendaftaran, masih terjadinya sengketa dan juga kurangnya keterbukaan masyarakat tentang asal-usul tanah yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu keterbukaan antara kedua belah pihak mengenai data tanah yang diperoleh dari lapangan masih berupa sengketa atau sengketa atas tanah pemohon. Kurangnya pemohon dalam melengkapi persyaratan bebas dari sengketa dan belum memiliki akta kepemilikan tanah. Yang terakhir yaitu kurangnya kemudahan dalam memperoleh keterangan data yang akurat dan tata cara pendaftaran yang disebabkan oleh banyaknya persyaratan yang wajib dipenuhi, dokumen yang dimiliki masih sangat kurang lengkap. Upaya yang dilakukan yaitu yang pertama, upaya mengenai syarat dan prosedur dalam sistem pendaftaran tanah, yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberikan pemahaman secara jelas mengenai syarat dan prosedur pelayanan. Yang kedua, upaya penyelenggaraan pelayanan publik, memperhatikan aspirasi serta kebutuhan dan harapan masyarakat, yaitu mengajak pemohon untuk terbuka terhadap kondisi tanah yang didaftarkan, meminta untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah dan mengajak masyarakat supaya bersikap aktif dalam pelayanan ini. Yang ketiga yaitu upaya mengenai keterbukaan, yaitu mengajak pemohon untuk terbuka terhadap kepemilikan tanah, meminta pemohon untuk menyelesaikan sengketa tanahnya dan meminta untuk melengkapi persyaratan bebas dari sengketa. Keempat, yaitu upaya mengenai kemudahan dalam memperoleh keterangan data yang akurat dan tata cara pendaftaran tanah, yaitu dengan melengkapi secara lengkap dokumen kepemilikan tanah dan memberikan pemahaman dan menjelaskan tentang proses dan syarat pelayanan program PTSL ini. Untuk kesimpulannya, yaitu pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada studi kasus secara umum telah dilaksanakan secara baik. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar informan menyatakan telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya dapat dikatakan kurang sesuai dengan asas pelayanan. Upaya yang dilakukan juga dalam pelayanan PTSL ini pada studi kasus yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberikan pemahaman secara jelas mengenai syarat dan prosedur pelayanan, serta mengajak dan menyuruh untuk melengkapi persyaratan. Dengan adanya program PTSL dan PTSP, dapat menjadikan solusi untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan pelindungan hukum atas hak tanah
yang dimiliki oleh masyarakat, serta dengan adanya PTSP ini, pemohon perizinan tidak perlu lagi mengurus mengurus surat dan dokumen di berbagai dinas dan berbeda lokasi atau berbeda lokasi kantor yang berbeda-beda. Berikut merupakan sumber pemaparan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.